Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 298, Melihat Emily. Semua wanita membutuhkan pendampingan dari pasangannya. Wanita cantik cenderung memiliki banyak pelamar, dan pria lain akan dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut jika wanita ini diabaikan terlalu lama. Alasannya karena banyak wanita cantik cenderung memiliki banyak kekasih cadangan yang menunggu untuk menggantikan pacar mereka. Russell, yang berpengalaman membujuk wanita, jelas akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Jordan dan mencuci otak Victoria setelah mengetahui mengapa Jordan tiba-tiba memiliki dua anak. Misalnya, dia akan menceritakan kepadanya betapa merepotkannya di masa depan jika menikah dengan laki-laki yang merupakan ayah dari anak perempuan lain dan betapa dia tidak akan pernah berhak atas harta laki-laki itu. Jordan menduga Russell pasti mengatakan hal serupa. Tak lama kemudian, pesawat itu telah terbang tinggi di angkasa. Karena saat itu masih siang, pemandangan di luar jendela tidak begitu menarik. Jika saat itu malam hari di kota-kota besar seperti New York City, London, atau DC, pemandangan gemerlap lampu melalui jendela pesawat saat mendarat pasti sangat memukau. Jordan bertanya, hari apa pernikahan Victoria dan Russell dijadwalkan? Pablo menjawab, tanggal 15 Maret. Masih ada 5 hari lagi. Itu sudah cukup. Saat itu tanggal 10 Maret jadi Jordan punya waktu 5 hari untuk membuat Victoria berubah pikiran. Bagi Jordan, itu sudah cukup. Jordan dan Victoria tidak memiliki konflik yang berarti pada awalnya, dan masalah utamanya adalah anak-anak tambahan. Jordan hanya perlu menjelaskannya dan memberinya beberapa janji untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lebih dari 3 jam kemudian, cuaca di Houston cukup hangat. Begitu Jordan turun dari pesawat, ia melepas mantelnya yang tebal dan berat lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Ketika tiba di hotel, Jordan memberi instruksi kepada Pablo, pergi periksa kediaman Russell di Houston, dan juga lokasi perusahaannya. Ya. Jordan tidak sabar ingin bertemu Victoria, tetapi dia masih belum bisa menghubunginya lewat telepon. Oleh karena itu, Jordan mengirim pesan teks lagi kepada Emily. Emily, aku sudah sampai di Houston, dan aku ingin bertemu denganmu. Emily segera menjawab, tidak sekarang. Aku akan menemani Victoria memilih gaun pengantin. Aku akan mencarimu jam 7 malam. Victoria sudah mulai memilih gaun pengantinnya. Dia benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jordan kesal, tetapi dia hanya bisa mencoba memahami situasi Victoria melalui Emily. Setelah menunggu lebih dari 1 jam di hotel, Jordan segera mendengar ketukan di pintu. Jordan membuka pintu dan melihat Emily yang cantik, yang memiliki sepasang kaki ramping, berdiri di luar. Emily, kau di sini. Jordan sangat gembira. Ketika Emily memasuki ruangan, hal pertama yang dilakukannya adalah memukul Jordan. Jordan, kenapa kamu lama sekali datang? Kamu sudah membantuku melamar adikku. Bagaimana kamu memperlakukannya setelah lamaran itu? Dia sangat marah karena akan menikahi Russell. Emily merasa kesal terhadap Jordan. Jordan memegang tangan Emily dan meminta maaf dengan panik, maaf, ini salahku. Aku berencana untuk segera menikah setelah menyelesaikan masalah ini. Tetapi mantan istri saya tiba-tiba melahirkan, dan salah satu anak kembar yang dilahirkannya bukan anak saya. Dia juga tidak bersedia mengungkapkan identitas ayah biologis anak itu. Saya marah sekali, dan saya mencari ayah kandung anak itu, dan akibatnya saya terjerumus dalam kejadian masa lalu yang lain. Saya punya anak perempuan berusia 3 tahun di DC. Setelah saya memberitahu adik Anda tentang hal itu, dia menutup telepon dengan marah dan mengabaikan saya selama berhari-hari. Aku tidak menyangka dia akan begitu marah hingga menikahi Russell. Emily adalah saudara perempuan Victoria, dan Jordan juga memperlakukannya seperti keluarga. Oleh karena itu, ia merasa tidak perlu berbohong kepadanya tentang hal ini. Setelah mendengar perkataannya, Emily tak kuasa menahan diri untuk tidak meninjunya beberapa kali lagi. Bagus, Jordan, kukira kau orang yang setia, ternyata kau juga seorang playboy. Kamu sebenarnya punya banyak wanita di luar sana, dan sekarang kamu tiba-tiba punya 2 anak lagi. Pantas saja Victoria ingin putus denganmu. Kalau aku juga akan putus denganmu. Siapa yang suka jadi ibu tiri untuk melayani anak orang lain untukmu? Jordan juga merasa bahwa Victoria pasti telah putus dengannya karena hal itu. Namun, Jordan membantu Emily duduk dan menghiburnya. Emily, ini semua masalah masa lalu. Aku tidak mencintai siapapun lagi setelah bersama kakakmu. Lagi pula, tidak mungkin aku bisa kembali bersama mereka. Mengenai anak-anak, keluarga saya akan segera menjemput putra Hailey, dan putri saya di DC akan tetap berada dalam hak asuh penuh ibunya. Baik Victoria maupun saya tidak perlu mengurus anak-anak ini. Saya tidak pernah bermaksud agar Victoria menjadi ibu tiri mereka dan mengurus anak-anak saya untuk saya. Emily sangat marah dan mencari keadilan untuk adiknya. Apakah kamu benar-benar akan bersikap baik kepada adikku? Tentu saja.
kata Jordan tegas. Jadi sekarang setelah kamu punya anak laki-laki dan perempuan, apakah kamu masih ingin punya anak dengan adikku? Emily melanjutkan pertanyaannya. Jordan mengangguk tegas dan berkata, tentu saja, Victoria dan aku akan punya setidaknya 2 anak sendiri. Tentu saja, ini semua tergantung pada Victoria. Emily melanjutkan pertanyaannya, anak mana yang akan kamu pilih setelah anak-anakmu lahir? Siapa yang akan mewarisi aset keluargamu? Kalau saja karena aset itulah Victoria memutuskan hubungan dengan Jordan, Jordan tidak akan panik dan menjadi cemas seperti ini. Jordan berkata, meskipun anak-anakku semua sama saja bagiku, aku tidak punya perasaan apapun terhadap ibu dari kedua anak lainnya. Victoria dan saya memiliki hubungan yang sangat kuat. Saya pasti akan lebih memihak pada anak-anak kami. Mengenai masalah aset, Anda benar-benar dapat merasa tenang karena bahkan saya sendiri tidak tahu berapa banyak aset yang saya dapatkan. Saya hanya tahu bahwa itu cukup untuk menghidupi setiap keturunan seumur hidup. Mendengar perkataan Jordan, Emily ternganga karena dia selalu penasaran dengan berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Stelle. Dia bertanya, benarkah? Apakah keluargamu sekaya itu? Begitu dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia telah sedikit keluar topik, jadi dia terbatuk dan berpura-pura tenang. Kamu harus ingat janjimu padaku hari ini, atau aku akan mengebiri kamu dan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah bisa menjadi pria sejati lagi. Seperti yang dikatakan Emily, dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah ramping tangan kanannya dan mengarahkannya ke mata Jordan. Jordan tercengang. Apa kau mencoba menusuk mataku? Emily mendengus dengan nada main-main. Apakah ada perbedaan antara orang buta dan orang yang dikebiri? Jordan tersenyum dan berkata, kakak iparku tersayang, tenang saja, aku tidak akan pernah mengingkari atau melupakan janjiku. Biarkan aku bertemu Victoria lebih cepat. Emily yang tampak bingung berkata, tidak sekarang. Victoria baru saja memberitahuku beberapa hari yang lalu bahwa aku tidak boleh bertemu dan menghubungimu seumur hidupku. Aku menyelinap keluar untuk menemuimu hari ini. Dia benar-benar kesal padamu. Aku akan pergi sekarang dan mencoba membujuknya. Aku akan menyampaikan kata-katamu padanya dan mengatur agar kalian berdua bertemu saat dia memaafkanmu. Jordan mengangguk dan berkata, baiklah, aku sudah menyiapkan hadiah untuknya. Tolong bawakan hadiah itu padanya. Jordan memberikan Vicky sebuah kotak yang sangat indah dan sepucuk surat. Setelah menerimanya, Emily penasaran membukanya. Apa ini? Emily membukanya, matanya langsung berbinar dan dia langsung terpana.